Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa razaqana al-iman wal ihsan wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal anam Muhammad ibn Abdullah min Bani Adnan sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Akhwati fillah, saudari-saudariku, ibu-ibu muslimah Majelis Ta'lim Hurma asal kata dari hurma bahasa Arab, berarti bermakna wanita yang terhormat. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf sudah diperkirakan jam 8:30 sampai di sini, ternyata ada halangan. Apa halangannya? Macet, karena peringatan hari kemerdekaan diperingati dengan jalan kaki. Gerak jalan atau jalan kaki? Jalan kaki yang diatur. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan anak-anak kita, para pelajar, betul-betul bisa diambil hikmah. Berbaris itu melatih kedisiplinan, kerapihan, dan kebersamaan. Gak disiplin, gak rapi, gak bersama, juara gak? Itu husnuzonnya kita. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan itu dapat mendidik, melatih mereka menjadi manusia yang rajin, tertib, penuh dengan kebersamaan dan persatuan, menjaga kemakmuran, kemaslahatan di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Ini kaitannya dengan kemerdekaan. Alhamdulillah. Kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, begitu ya. Bahkan hak setiap manusia. Tidak boleh manusia secara personal, perorangan dijajah, tidak boleh. Secara kolektif, negara juga tidak boleh ada penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perintah manusia dan keadilan. Mengingat masa-masa sekolah dulu. Yang ingin saya sampaikan, apakah kalimat itu benar secara Islam? Benar. Itulah bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri. Islam meniadakan namanya penjajahan. Tidak boleh ada penjajahan. Seorang muslim, bahkan penguasa, tidak boleh menganiaya walaupun kepada non-muslim sekalipun. Harus berlaku adil dan membalas kebaikannya. Tidak ada penganiayaan dalam Islam, apalagi penjajahan. Ada seorang anak gubernur Mesir, namanya Muhammad. Bapaknya namanya Amr bin As. Wakilnya Khalifah Umar, zaman Khalifah Umar. Ketika dia lomba pacuan kuda, kudanya kalah, yang menang orangnya dipukuli pakai tongkat, kepui. Kamu nggak tahu siapa saya? Anak gubernur. Kamu nggak lihat saya? Kenapa kamu kalahkan kuda saya? Pukuli. Yahudi non Muslim, ini pemilik kudanya Yahudi. Berangkat ke Madinah dari Mesir ribuan kilo.
untuk melaporkan hal itu kepada pemimpin Islam tertinggi. Siapa dia? Khalifah Umar. Karena dia tahu, Yahudi tahu bahwa Islam tidak ada penjajahan, Islam tidak membolehkan penganiayaan, Islam mengharuskan keadilan, kemakmuran yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau orang Indonesia itu Islam, iya. Yahudi ini tahu bahwa Islam begitu itu aturannya. Dia ke Madinah, sampai di Madinah lapor kepada siapa? Khalifah Umar, melaporkan anaknya gubernur bukan hanya merekayasa undang-undang, tapi memukuli orang yang tidak salah, aniaya dia. Oleh Khalifah Umar dikirim surat, gubernurnya Amr bin As suruh bawa seanaknya, bawa ke Madinah, ke ibu kota saat itu. Setelah sampai di Madinah, di tengah orang banyak, Khalifah Umar memanggil, "Aina Yahudi?" Mana orang Yahudi itu? Majulah dia berdiri. Walaupun semua Muslim, dia Yahudi sendiri, dia merdeka menjadi rakyat di negara Islam. Dia tidak takut. Dia katakan, "Ha'anala, ini saya ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang iman." Padahal dia kafir. Amirnya orang iman. "Ta'al, come here." Ta'al, sini. Ya, come here apa come here? Sini. Ta'al. Saya ini sudah belajar bahasa Inggris. Guru saya itu 25 tahun di Inggris. Belajarnya kapan? Di Masjidil Haram semester 1. Baru belajar ABC. Padahal gurunya lulusan Inggris 25 tahun. Syekh di Arab sana. Kok ke sana ya? Tadi kan saya nanya. Ke sini tak? Kata Khalifah Umar yang maju. Sampai di mana Khalifah Umar? Khalifah Umar kemana-mana pegang tongkat. Khudha, ambil ini. Edrib, pukul nih anaknya gubernur ini. Berapa kali dia pukul kamu? Pukul, kisah, balas. Pukul udah. Selesai, kata dia, alas, ambil. Sudah? Marem? Ya, sudah. Saya sudah balas sesuai dengan pukulan dia kepada saya. Sekarang pukul bapaknya. Ini yang kayak undang-undang dia, robah undang-undang. Karena anaknya yang bela dia, pukul bapaknya. Kata Yahudi, jangan yang pukul saya anaknya, bukan bapaknya, bukan bapaknya. Kata Khalifah Umar, iya saya tahu itu. Tapi anak ini berani memukul kamu karena dia anaknya gubernur. Karena ini orang tuanya ini nggak mendidik anaknya, nggak perhatian dengan anaknya. Apa kata Amr bin As setelah itu? Gubernurnya, wakil beliau, berdiri mendekati Khalifah Umar. Lalu Amr bin As mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda perlakukan saya sebagai wakil seperti ini?" Apa kata Khalifah Umar? "Mata istahbattan nas wa qad awladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kamu memperbudak manusia, sedangkan semua manusia yang dilahirkan oleh ibu itu merdeka, nggak boleh teraniaya, nggak boleh direndahkan, nggak boleh, itu Islam. Padahal ini tadi Yahudi itu, kasusnya orang Yahudi dan melawan orang Islam, pemimpin misalnya. Ini namanya hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke tajam kedua-duanya ke atas, itu Islam, itu keadilan. Yang mau kita ambil bahwa kemerdekaan itu adalah
tujuan utama dalam Islam. Maka di dalam Al-Quran, siapa penguasa yang zalim maka dilaknati oleh Allah. Dalam Al-Quran, contoh Fir'aun. Fir'aun menjajah kaum Bani Israel, kaumnya, rakyatnya Nabi Musa, beratus-ratus tahun. Ya, mereka diperbudak, mereka dipaksa untuk membangun kerajaan-kerajaan yang megah. Punya Fir'aun dipaksa bayar pajak dilibatkan 1000%, 2500%. Berapa lagi? Itu perbuatan penjajah Fir'aun zaman dulu. Nah, bagaimana kalau penguasa Muslim? Ya dilihat kebutuhannya apa. Insya Allah semua rakyat mau. Angger orang di korupsi lain, yang bikin pusing kan korupsinya ini. Saya pernah lama di Arab. Memang setelah 10 tahun dibayangkan hidup di sana, masya Allah, negara kure gemah limpah loh Cinawi. Masya Allah, asli sumber daya alamnya negara kure. Di Arab sana mau cari pohon subur 1-2 yang kangelan. Saya pernah mau berlibur dari Masjidil Haram. Ayo kita berlibur, kata. Kemana? Ke kebun. Kata teman-teman, kebun. Sudah berapa bulan di Halaqah Tahfidz berlibur, rehlah. Kalau sampai di pinggiran Mekah sana ada villa-villa, tak cari kebunnya mana, mau waktu tak ini. Di samping rumah ada pohon 3, daunnya sudah karet sidik-sidik. Oh ini hati kok, mana kebunnya? Saya sudah hampir 10 tahun di sana pengen roh kebunnya. Ada ini. Ini pohon cuma 3. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, negara kita ini kaya raya. Sumber daya alam apa yang nggak ada di negara kita? Di sana itu hanya minyak saja. Sugih di sana. Saya selama belajar di sana turah-turah. Padahal bukan orang penduduk asli sana. Ya, cari ilmu itu digaji, dibayar, ada keperluan apa? Istri saya menteng bolak-balik terus sekarang jalur menunjukkan barokah. Saya dari bujangan sampai anak 5. Dan gimana mau kelahiran tinggal datang ke Baitul Mal, serahkan ijazah atau serahkan surat dari sekolah, lapor meteng butuh piro, mana tahu? Ini biaya kelahiran saya. Sebentar teman, kasih uang. Ini sudah ada suratnya, ada ijazahnya, ada apanya, ada ijazah tahfidz namanya. Saya bicara ya, kemakmuran itu tujuan utama kemerdekaan. Dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibah wa rabbun, negara yang baik, makmur, gemah limpah loh Cinawi, dan Allah mengampuni. Nah sekarang kita akan bicara tentang kemerdekaan yang sisi agama, sisi dunianya tadi, kemakmuran, keadilan. Semoga negara kita dapat mewujudkan kemerdekaan yang hakiki, syukuri dan berdoa serta ikhtiar sampai betul-betul menjadi negara yang merdeka total, tidak dijajah oleh bolo dewi, tapi betul-betul punya pemimpin yang adil, yang welas, yang sungguh di dalam mengurusi kemakmuran rakyatnya. Amin. Kemerdekaan sisi agama, dari sisi agama, ibu-ibu sekalian, dari sisi agama Allah menyebutkan beberapa yang penting. Kita yang namanya hamba Allah yang merdeka, merdeka tidak diperbudak oleh hawa nafsu, setan, dunia, keduniaan, dan sesembahan selain Allah. Apa tujuan utamanya? Kalau sudah bebas dari penjajahan setan, hawa nafsu, kalau tadi penguasa yang zalim ya, apa tujuannya? Kemakmuran di akhirat.
Apa kemauan di akhirat? Mendapat rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya, diselamatkan dari nerakanya, dari siksa. Itu tujuan. Jadi dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis disebutkan, siapa yang merdeka, bebas dari api neraka, dialah orang merdeka yang sesungguhnya. Karena kalau bulan Ramadan banyak doa dari para imam yang bunyinya Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan badan kami dari api neraka, jangan sampai masuk neraka. Pagi ini apa judulnya tadi? Bahaya fitnah akhir zaman bagi wanita muslimah. Baik. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam datang mengangkat harkat martabat wanita yang direndahkan oleh orang-orang jahiliyah. Islam datang meninggikan, meluhurkan, mengangkat derajat wanita dan menginginkan kebahagiaan, kesuksesan untuk wanita fid dunya wal akhirah, di dunia ini sampai besok di hadapan Allah. Karena itulah Islam punya aturan-aturan, peraturan, undang-undang, syariat bagi, khususnya bagi para wanita, untuk menyelamatkan mereka, untuk mengangkat martabatnya. Tidak boleh direndahkan para wanita di zaman jahiliyah dan zaman jahiliyah. Dan ini kata Rasulullah akan terulang di akhir zaman jika perilaku wanita saat itu seperti di zaman jahiliyah lagi, atau wanita diperlakukan sebagaimana di zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah wanita tidak dianggap siapa-siapa, itu sopo-sopo, direndahkan serendah-rendahnya, walaupun ijazahnya tidak palsu, tetap direndahkannya. Itu di masa jahiliyah, serendah-rendahnya. Apalagi bahkan wanita kecil ketika lahir, kalau lahir wanita, bagi orang jahiliyah itu musibah. Mereka lupa bahwa mereka juga lahir dari seorang ibu. Tapi ini kita bercerita bagaimana zaman jahiliyah merendahkan, tidak menghargai wanita, dan sampai banyak, bahkan mayoritas dikubur hidup-hidup, bukan dibunuh biasa, kubur. Saking tidak dihargai, dianiaya, direndahkan serendah-rendahnya. Itu masa jahiliyah. Kalau ada orang tua yang sabar betul, tabah menghadapi masalah ini, fayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab, dia akan menjadi manusia yang paling menyesal, paling merasa jatuh, merasa rendah selama hidupnya. Kalau nggak sabar, di akhirnya juga anaknya dibunuh. Makanya ada ayat wa idzal mau'udatu, lanjutannya wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu besok akan dibangkitkan dan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa dia dibunuh. So akan ada pengadilan khusus masalah itu, karena telah memperlakukan wanita dengan tidak benar, dengan tidak manusiawi. Ada seorang sahabat ketika Rasulullah duduk setelah sholat subuh, yang lainnya cerita-cerita senang bahagia, Rasulullah melihatnya. Ada satu nangis terus, 1 jam lebih oleh Nabi dipanggil. Kenapa kamu nangis? Kata dia, wahai Rasulullah, saya bersyukur pertama betapa Islam ini sangat memuliakan para wanita, dan saya ingat kejadian di masa jahiliyah. Saya ingat lama nikah nggak punya anak. Sekali lahir anak perempuan, wahai Rasulullah, saya nggak kuat, saya pergi dari rumah.
Setelah beberapa tahun saya kembali, anak perempuan saya sudah lumayan besar, cantik, wahai Rasulullah. Dia katakan, anak saya, ya, dia mengenang sambil menangis. Dia katakan, cantik dan pandai anak saya, pintar. Awalnya saya mulai ada rasa bahagia punya anak ini, tapi akhirnya alam jahiliyah saya muncul lagi saat itu, sehingga anak itu disiapkan untuk dikubur hidup-hidup. Saya tuntun anak saya, apa dia katakan? Ya abi, la tudayyi'il amanah ya abi. Anaknya pintar. Wahai bapak, wahai abah, jangan kau sia-siakan amanah dari Allah. Artinya, aku ini amanah, titipan dari Allah. Jangan kau sia-siakan, wahai bapak. Saya tuntun, wahai Rasulullah. Saya mau menggali itu, saya nggak tega. Akhirnya saya bawa lagi, saya tuntun lagi, sampai mendapati sumur tua. Di dekat sumur itu saya digandoli tangan saya oleh anak saya, abi, la tudayyi'. Dia tahu bahwa dia mau dibunuh, itu tahu. Jangan kau sia-siakan amanah, wahai abi. Awalnya saya sudah mau mundur, tapi pikiran jahiliyah saya muncul lagi. Akhirnya anak ini saya angkat, wahai Rasulullah, saya lemparkan ke dalam sumur. Di bawah dia berteriak, abi, abi, bapak, la tudayyi'il amanah. Saya menangis saat itu sebentar, tapi muncul lagi pikiran jahiliyah saya. Saya ada di situ, ada batu besar, saya ambil kemudian saya lemparkan sehingga suara itu tidak terdengar. Rasulullah diam. Setelah orang ini menoleh kepada Rasulullah sudah menangis basah jambang beliau karena tangisan. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, seandainya dalam Islam ada hukum wajib kisos, pembunuhan, dalam pembunuhan di masa jahiliyah, kamu orang pertama yang saya kisos. Itu bagaimana Rasulullah mengangkat martabat wanita, bahkan boleh dikatakan hak kewajiban wanita sama dalam Islam dengan laki-laki. Rasulullah mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah bagian pecahan dari laki-laki, bukan lain. Rasulullah mengatakan begitu, tidak boleh diangkat derajatnya walaupun agak sedikit berbeda perlakuannya, karena wanita membawa fitrah tersendiri. Fitrah itu pemikiran awal, fitrah tersendiri. Contohnya wanita ditempati sifat pemalu, maka syariat memperlakukan sedikit berbeda, tapi hak dan kewajibannya sama. Coba perhatikan nanti kalau baca di surah Al-Ahzab ya, ayat 35. Allah menyamaratakan. Allah mengatakan, innal muslimin wal muslimat, sebutkan semuanya orang Islam laki-laki, wal muslimat orang Islam perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang iman laki-laki, orang iman perempuan, wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang tunduk patuh kepada Allah dan wanita yang tunduk patuh kepada Allah, was-sadiqin was-sadiqat, laki-laki yang jujur beriman tinggi, wanita juga jujur beriman tinggi, was-sabirin was-sabirat, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar, wal khashi'in wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk, wanita yang khusyuk, 7, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki yang ahli sedekah, wanita yang ahli sedekah, was-shaimin was-shaimat, laki-laki yang berpuasa, wanita yang berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, sebutkan 10, laki-laki yang menjaga dirinya tidak melanggar dengan wanita yang bukan haknya, wal hafidhat, dan wanita yang juga menjaga diri. Semuanya disamakan oleh Allah dalam hal apa? Ulaika lahum maghfirah, mereka sama-sama mendapatkan kesempatan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa ulai wa lahum wa a'adda lahum ajran karima. Allah menyiapkan pahala balasan surga untuk mereka semua. Ayat ini menunjukkan hak dan kewajiban wanita dengan laki-laki disamaratakan, disejajarkan, ya, haknya dan kewajibannya. Itulah Islam. Jadi Islam intinya, kaidah pertama, Islam itu mengangkat derajat kemuliaan para wanita. Rasulullah pernah berpesan khusus kepada laki-laki, pada suami, istausu bin nisa, karena Rasulullah melihat banyak laki-laki yang merendahkan, tidak menghargai istri, tidak menghargai suami, tidak menghargai apa yang ada pada mereka, tidak menyadari, tidak memaafkan kekurangannya. Kata Rasulullah, istausu bin nisa, kalian sebagai laki-laki supaya sering wasiat. Wasiat bukan bahasa kita. Wasiat itu mengingatkan, menasehati, mengajarkan. Kata Rasulullah, itu peringatan dari Rasulullah kepada laki-laki. Fa innal mar'a khuliqat min dila. Memang wanita itu khilqah, kejadian asalnya diciptakan dari tulang rusuk. Dan itu menjadi gambaran, gak usah istirja. Jangan gak usah istirja, ya memang ini kodrat dari Allah. Wanita banyak yang belok, nah, banyak yang bengkok, seperti tulang rusuk. Nah, kalau sudah ada hal yang demikian, kita harus menyadari hal apa yang harus kita lakukan. Banyak menerima nasihat, banyak menerima peringatan, banyak mendengarkan kajian, banyak dengarkan nasihat-nasihat yang baik supaya bisa lurus, bisa lurus. Jika ada aturan yang mengikat bagi para wanita dalam Islam, itu karena Islam, Allah dan Rasulullah ingin menyelamatkan para wanita. Satu, mengangkat derajatnya, tidak boleh wanita direndahkan, dan ingin menyelamatkan mereka dari fitnah di dunia ini sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mungkin ikan disuruh memakai hijab. Beda sama laki-laki mau gundulan yang mau kemana-mana, bisa wanita disuruh memakai hijab. Tidak boleh di jalan raya tidak pakai hijab, dan disuruh menutup aurat. Itu untuk kemuliaan wanita. Soalnya apa? Ini salah satunya, ini beberapa saja saya contohkan nanti. Bagaimana fitnah akhir zaman yang akan menimpa para wanita. Karena kalau wanita keluar, pertama setan itu langsung buntuti. Istasyrafaha syaitan. Idza kharajat al-mar'ah istasyrafaha syaitan. Kalau wanita sudah keluar rumah, itu mulai dibombong, coba di sanjung terus oleh setan, dijadikan objek untuk merusak laki-laki, fitnah laki-laki. Jadi perasaannya sendiri itu, ya, jalan itu sudah. Ini Rasulullah ya, bukan suudzon saya. Maka ini jadi peluang kelemahan, hati-hati naik keluar. Setan ini, saya ngarang bohong lagi itu langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali terus meludah sebelah kiri yang kencang. Nah, lihatan. Pokoknya nggak ada orang lagi, nggak ada orang. Ya, begitu. Nanti kalau sudah bawa, wah, pelakumu seketok api gitu. Wah, ayu tenan awakmu. Wah, ini wes. Terus apalagi ada orang laki-laki lain lagi, terus setan begini. Sehingga menjadi alat bagi setan untuk merusak, memfitnah orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak soleh, tidak bertanggung jawab. Itu contoh. Kenapa disuruh menutup aurat? Nanti kita lihat bagaimana fitnah akhir zaman, di mana para wanita lebih
dominan, menjadi alat bagi setan dan hawa nafsu untuk merusak manusia. Jadi wanita akhir zaman akan menjumpai beberapa cobaan, ujian yang berat bagi para wanita. Tapi jika dihadapi dengan iman, keteguhan iman, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, ingin mencari ridha Allah, ingin selamat, insya Allah tidak berat. Yang pertama, jumlah wanita akan lebih banyak, itu penyebabnya, daripada laki-laki. Kalau sekarang mungkin belum begitu signifikan, tapi sabda Rasulullah pasti terjadi. Selamatkan anak kita, cucu kita dari kerusakan akhir zaman. Pemicunya karena wanita lebih banyak daripada laki-laki, sehingga banyak wanita yang menjadi dikatakan fasiqat fajirat. Fasiqat itu fasik, melanggar aturan agama. Fajirat melakukan pelanggaran yang tidak pantas, karena lebih banyak wanita daripada laki-laki. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan begini, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun, akan datang sebuah zaman pada manusia, yatufur rajul fihi bis-sadaqah min ad-dhahab. Ada orang itu keliling membawa sedekah berupa emas, keliling. Kalau sekarang yang keliling siapa? Tukang sayur, Pak. Besok orang keliling bawa emas. Dia tidak mendapati satu orang pun yang mau nerima. Siapa mau sedekah emas. Itu tandanya kiamat sudah dekat sekali. Harta berlimpah. Orang sudah nggak butuh emas lagi. Kalau sekarang ada yang jajan emas-emasan aja diterima, apalagi emas beneran. Emas benar 80 kg. Ada yang 80. Lalu kata Rasulullah, akan ada satu orang laki-laki yatba'uhu arba'una imra'atan. Dia diikuti 40 wanita. 40 wanita. Yaludna bihi, mereka mencari kenikmatan, kelezatan bersama satu orang laki-laki. Mulai tampak saat ini, tampak, walaupun terselubung tampak, terutama yang beruang gitu, beruang, laki-laki beruang. Kalau sudah beruang mirip beruang, hati-hati, hidung belang, mau ngerenteni piro ini, kelakon, yang penting ada. Masya Allah, tanda kiamat. Arba'una imra'atan kata Rasulullah, yaludna bihi, itu tandanya kiamat. Wa yadharuz zina wa taksurun nisa wa yaqillur rijal. Di riwayat lain, akan tampak di mana-mana perbuatan perzinahan. Sudah enggak malu lagi selingkuh. Coba jangan, terutama yang sepuh, bayangkan 20 tahun yang lalu nggak kebayang kayak ada zaman kayak gini. Orang selingkuh dianggap biasa loh, guyang-guyuin, hal biasa. Dulu itu aib sekali. Kadang-kadang zaman dulu itu, sekarang sepertinya sudah mulai. Semoga kita semua selamat dari hal ini. Ini fitnah besar untuk para wanita, supaya bisa menjaga dirinya. Rasulullah sudah mengatakan begitu. Akan banyak perzinahan, banyak wanita, laki-laki sedikit, sampai 50 wanita yang menjaga, yang menjadi ibarat koyo bujo dewi satu orang. 50, kalau lihat tadi 40, sekarang 50. Semakin mendekati kiamat, semakin itu yang menyebabkan, yang membuka peluang wanita akan direndahkan, wanita akan dihinakan, wanita akan diperalat. Maka harus cari solusinya. Apa solusinya? Wanita yang solehah,
banyak mendekat kepada Allah, menjauhi tempat-tempat yang memungkinkan terjadi pelanggaran perzinahan waliyadzubillah. Yang kedua, apa fitnah yang mengancam para wanita? Banyaknya aktivitas keluar rumah. Banyaknya aktivitas keluar rumah. Dulu para wanita menjadi ratu di rumah. Ratu tenang, ratuku. Bahkan tuku-tuku malah laki-laki kan. Ya, di Arab itu setelah Islam wanita banyak di rumah. Menjadi ratu di rumah bersama anak, menjaga anak. Sekarang kalau ada begitu dianggap wanita ketinggalan zaman atau berontak. Orang isa masa ya memang terus semua sekarang asik kan apa lagu lah boleh ada mengenai apa ini sebelah ini mendinginkan diri di rumah nggak ada asik timbang aku kan nganggur boleh sebelah cangkruk ini kan cangkruk beli teh duduk 2 jam 3 jam teh satu ngadem. Alasannya itu. Dulu wanita sangat terhormat. Dia diorangkan, dia diperhatikan, dihormati. Dia mendidik anaknya, dia sayangnya kepada anak langsung di rumah mendidik anaknya. Akhir zaman ini wanita banyak kegiatan di luar. Apakah darurat memang kerja? Bahkan banyak yang bukan darurat kerja dan dianggap biasa. Makanya dalam Islam ada aturan wanita itu lebih baik di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayatnya begitu. Seringlah di rumah ibadah, zikir, ya. Jangan sering keluar, apalagi keluarnya berhias seperti wanita-wanita jahiliyah. Wanita-wanita jahiliyah. Dan Al-Quran itu mengulang kilas balik ke wanita jahiliyah. Nanti itu akibatnya akan wanita nantinya akan direndahkan seperti zaman jahiliyah akhirnya. Kalau tidak mengikuti aturan, keluar mungkin kalau darurat. Mungkin ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan sebaiknya di rumah. Itu Islam. Karena menjaga kehormatan wanita. Kalau keluar banyak bahayanya. Jangan mengatakan aku mbak ada bahaya apa-apa. Kadang-kadang kita itu kata orang Jawa tapi Arab, al biasa'u minal kulino. Biasa itu mergobulino, karena biasa hilanglah rasa. Ibu-ibu sekalian, dalam Islam wanita keluar sendiri, jalan sendiri itu sudah aib. Karena dia tidak sesuai dengan kodrat wanita itu malu. Di dalam Quran disebutkan begitu. Yastahi sifat wanita. Berarti kalau sudah keluar biasa itu sudah hilang rasa malunya. Rasa malunya. Nah, itu sudah menyalahi fitrahnya wanita. Aib itu sudah. Baru keluar dong. Bagaimana kalau keluar lebih bebas daripada laki-laki, buka aurat, wah itu sudah dalam Islam sudah bahaya. Fitnah sudah di depan mata. Fitnah sudah di depan mata. Kerusakan iman dia, ketakwaan dia akan hilang. Maka aktivitas di luar rumah itu menjadi ancaman, Maka harus dijaga. Kata Rasulullah ya, dalam riwayat Imam Ahmad, mendekati kiamat nanti akan ada wanita itu kegiatannya di luar rumah menyamai laki-laki. Anna baina yaday sa'ah taslimul khassa wa fasul tijarah. Mendekati hari kiamat itu nanti akan orang-orang yang biasa di rumah, orang khusus sudah keluar semua. Kemudian perdagangan ada di mana-mana, kata Rasulullah. Tidak hanya di satu tempat di pasar, tak, di mana-mana. Oh, dolan kabeh. Nah, terjadi kan? Depan rumah, depan apa, mas? Nggak usah nunggu pasar sekarang.
dikatakan oleh Rasulullah, hatta tu'ina al-mar'a zawjaha 'ala tijarah, sampai wanita itu terbiasa bersama laki-laki jualan. Nah, zaman Nabi itu belum ada wanita itu di rumah. Kata Rasulullah, besok dekat kiamat. Ini kira-kira Rasulullah mensifati baiknya apa buruknya? Mendekati kiamat, bebas keluar bersama laki-laki jual beli. Itu digambarkan dalam hadis ini. Memang ketika darurat wanita diperbolehkan, tapi harus menjaga, tapi tidak sebebas laki-laki. Untuk kehormatan wanita itu, jualan sampai malam jam 12 jam 1. Kalau laki-laki nggak ada masalah, wanita bisa ada bahaya, bisa ada bahaya di situ. Baik. Jadi itu penyebab yang kedua. Kalau sering banyak keluar rumah, maka ibu sekalian supaya menjaga diri. Siapa yang sudah terpaksa wes kadung tokonya di luar, ininya di luar, perhatikan saya harus bagaimana menjaga diri. Wanita yang salihah jangan sampai diperalat oleh setan iblis untuk berbuat memfitnah laki-laki dan seterusnya. Jaga. Yang ke berapa? Ketiga. Apa yang menjadi ujian besar atau pintu fitnah bagi para wanita? Membuka aurat, menampakkan aurat. Ini di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan, dua-duanya ahli neraka, masuk neraka. Siapa? Lam arahuma. Kata Allah, sekarang saya belum melihat mereka, tapi di akhir zaman nanti akan ada. Yang satu kaum pemimpin, ma'hum siyatun ka'adnya bil baqar yadribuna nas biha. Rasulullah menggambarkan pemimpin yang jahat, yang kejam kepada rakyatnya. Ya, kepada rakyatnya. Dia tidak punya belas kasih. Kalau di sana dia pukul, dia cambuk rakyatnya. Tapi ini bisa hinanya. Dia nggak pernah mikirkan rakyatnya. Yang dipikirkan perutnya sendiri, keluarganya, rekan-rekannya. Dia nggak mikirin rakyatnya. Rakyatnya mau teriak, mau apa? Urusan kamu, urusan lo, rohan. Tuh, di akhir zaman akan ada pemimpin begitu. Maka jika menghadapi yang demikian, sabar, sabar dan ikhtiar. Nanti kalau ada pilihan jangan dipilih lagi. Nah, gara-gara amplop merah, rong lembar, telur lembar, mendatangkan musibah 5 tahun, 10 tahun. Nah, karena tidak punya keahlian. Baik. Yang kedua, kata Rasulullah, wanisaun kasiyah, wanita-wanita yang berpakaian tapi ariyat, dia telanjang. Mohon maaf, seperti tidak pakai pakaian. Artinya orang yang melihat bisa melihat dia bentuknya apa, kelihatan semua. Katakan mumilat mailat. Kalau berjalan lenggang kangkung, dia lenggang kangkung. Sengaja berjalannya itu untuk mempengaruhi orang. Kan sudah banyak. Sekarang kalau dulu cari jalan yang begini yang apa? Katakan untuk jualan baju yang jalan pamerkan baju namanya Ragawati. Model. Sekarang model kabeh yang di jalan-jalan. Coba lihat, pakai baju pakai apa? Jalan-jalan. Itu loh, tandanya kiamat. Tandanya kiamat. Mumilat ma'ilah. Sering dia tidak ngerti hukum agama, dia langgar semua kemaksiatan. Ciri-cirinya lagi, ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah. Kata Rasulullah, rambutnya ini seperti punoe unta, digelung, di apa artinya di model ya. Sudah nggak pakai kerudung,
rambut ini mbok dikai opong model-model cukuran kadang ditambahin sini. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Masya Allah. Selamatkan ibu-ibu sekalian, jangan dianggap biasa. Ini kata Rasulullah, ini ciri-ciri datangnya kiamat. Janganlah kita menjadi manusia yang mempercepat datangnya kiamat. Allahu Akbar. Keluar, ditutup auratnya dengan baik. Ya tidak perlu terlalu panjang sampai lebih setengah meter, cantol lah. Yang penting, paling penting minimal body atau badan itu tertutup, tidak mengganggu pemandangan. Bagi orang soleh itu mengganggu pemandangan, tapi bagi yang tak soleh cuci mata. Lalu yang mau jangan dipakai alat pencuci oleh orang-orang yang tidak soleh, yang jahat. Waliyadzubillah. Jadi itu yang ketiga, tidak menutup aurat dengan sempurna. Itu peluang fitnah yang besar. Yang keempat, memiliki harta dan tahta yang lebih daripada laki-laki. Ini potensi, walaupun kita katakan tidak semua, tapi potensi wanita akan menjadi manusia yang terlaknat kalau dia memiliki harta, tahta itu apa? Jabatan, derajat, manzilah lebih dari laki-laki. Dia menghilangkan kadrat atau sifat atau kewajiban sebagai wanita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum, golongan, jika perkara utamanya, keputusannya diserahkan kepada wanita. Itu kata Rasulullah. Artinya menjadi pemimpin tertinggi, kebijakan ada di tangan wanita tertinggi. Itu kata Rasulullah tidak akan pernah beruntung. Kenapa? Apakah wanita dianggap tidak cerdas? Bukan. Wanita yang cerdas banyak, sama dengan laki-laki secara IQ. Tapi secara kodrat, wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Ketika dia berada di atas, makanya orang sering bilang apa? Wanita itu mendahulukan perasaan daripada logika. Iya. Kalau jadi pemimpin teratas, wah kak enak ini wayanya. Kak enak kalau konco-konco ini. Masa tunjangan saulan beras 12 juta masa harus dikurangi. Kak enak. Akhirnya nggak berani kurang. Orang padahal di logika saja udah nggak masuk akal, rakyatnya lah boleh beras lah kangelan wis diundaknya bisa ngekai. Dan yang lain muka-muka kaki jari wakil kok malah nek guyonan dia kabeh diwakili. Rakyatnya ingin makan enak terus diwakili, ingin mobil api diwakili, omah api diwakili. Itu plesetan namanya, enggak mewakili suara. Kalau ini wanita ya begitu. Perasaannya karena logikanya jangan masuk. Harusnya itu dalilnya begitu. Maka di sini mengingatkan siapa yang punya jabatan, siapa yang harta lebih daripada suaminya, khususnya kalau di rumah, hati-hati di situ akan ada potensi peluang wanita akan salah mengeluarkan kebijakan, salah dalam bergaul, dalam bermuamalah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aslamu li lubbi rajul al-hazin mutamakkin min kunna.
Saya tidak pernah melihat orang yang, kata Rasulullah, bahasa Rasulullah ya, kurang akalnya. Kurang akalnya itu bukan EQ-nya, tapi kekokohan pendirian dan kekuatannya dalam mempertahankan sesuatu yang benar ya, daripada wanita. Kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas bahkan sempurna agamanya. Siapa dia? Kalian, kata Nabi, para wanita. Kalian para wanita. Maka berarti ini mafhum ya, makna tersirat. Kalau wanita sudah berkuasa menjadi penentu utama, itu ada potensi berbahaya. Bukan berbahaya bagi keuntungan laki-laki, bukan. Berbahaya untuk kemaslahatan umat. Karena dia tidak akan tegas, atau dia akan mudah takut, mudah jatuh mental, dan seterusnya. Maka ini peringatan bagi para wanita. Rasulullah juga mengingatkan, jangan menjadi wanita yang menjadi sumber atau penyebab utama kehancuran bagi laki-laki atau bagi keluarga. Dulu pernah dikasih gambaran seperti Sayyidah Hawa, Ibu Hawa. Ini jadi gambaran bagi seluruh anak Adam. Ketika Nabi Adam digoda oleh iblis untuk makan buah kayu khuldi, gak berhasil iblis. Ketika lewat Sayyidah Hawa berhasil dengan segala macam rekayasa iblis. Lalu iblis punya alat, punya perantara, memperalat untuk merayu Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam juga makan buahnya kayu khuldi. Itu gambaran bahwa potensi wanita kalau sudah punya kekuasaan, apalagi dia laki-laki manut kayak Pak Bengkring. Om Jawa lah kadang cerita Pak Bengkring, Pak. Saking cintanya, saking manutnya, kalau istrinya hamil, ngidam, suaminya makan telur. Maaf, itu dongengan. Tapi itu di Arab juga ada dongengan kayak begitu. Coba Mas, temen Mas, apa ibu? Itu lihat, tahu nggak? Ambunan setan. Jajal dilaten Mas. Iya rasanya Mas. Sobat. Ceritanya Pak Bengkring. Itu menjadi gambaran bahwa wanita harus hati-hati jika memiliki harta lebih, pangkat lebih tinggi. Di situ iblisnya main. Iblisnya main untuk menebar fitnah dan kerusakan. Yang keberapa ya? Kelima, wanita mudah dijadikan alat oleh setan untuk menebar fitnah dan kerusakan bagi laki-laki. Artinya diingat betul, saya ini diperalat setan apa tidak. Yang kelima ya, tadi saya sudah menyebutkan dalilnya. Kata Rasulullah, kalau wanita sudah keluar dari rumah, maka dia akan diperalat oleh setan. Pertama dibombong ya. Pertama dipuji-puji ya. Nah, terus ketemu laki-laki hidung belang tadi, beruang tadi, digoda setan untuk menggoda wanita ini, menyanjung, tambah tersanjung. Tiba-tiba laki-laki itu teman SMP atau teman SMA, akhirnya mengadakan apa namanya? Timbullah bersembilan cinta semasa di sekolah. Lupa semua. Padahal sudah kepala 4, kepala 5, sudah bercucu. Yang laki-laki ya kembali gila lagi, yang perempuan edan meneh. Gila ketemu edan, lupa semua, lupa suami, lupa anak, lupa. Terjadi di mana-mana terjadi. Itu bahwa peluang ya
Potensi jika para wanita tidak menjaga bisa diperalat oleh setan. Makanya Rasulullah mengatakan fatakun nisa, fatakun dunya wa takun nisa. Hati-hati dengan para wanita, wahai laki-laki. Fa inna awwala fitnati Bani Israil minan nisa. Sungguhnya awal dari kehancuran Bani Israil itu lewat para wanita. Apa yang mulai tampak saat ini? Contohnya sudah disabdakan oleh Nabi. Saya bacakan. La taqumus sa'ah hatta tatasafadu fit tariqi tasafudal hamid. Tidak akan berdiri kiamat sampai kalian melihat orang bergaul bebas. Bergaul bebas dilihat orang, bahkan ditampakkan seperti keledai, kata Nabi, seperti koyo kewan. Yang diperalat siapa? Wanita. Yang diperalat wanita. Yang dijual wanita di jalan-jalan. Dalam riwayat lain Nabi bersumpah dalam riwayat Abu Ya'la, "Walladzi nafsi biyadihi," kata demi Allah, kata Rasulullah, bahwa la tafna hadhil ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'a. Tidak akan habis umat ini, tidak akan celaka umat ini sampai nanti mendekati kiamat. Ada seorang laki-laki mendatangi wanita, fayahtarisuha fit thariq, lalu mohon maaf menggarap wanita itu di jalan. Di jalan. Jangan belum mendengar di sini, alhamdulillah. Kalau yang namanya di negara Eropa dilindungi pantai itu, ini kata orang Eropa. Kalau ada pantai indah dibagi-bagi, ini khusus Muslim, ada undang-undangnya sendiri, pakai kerudung, pakai apa di sini. Yang sini tidak pakai baju, sini lagi nggak pakai celana, sini lagi semua nggak pakai. Yang sana lagi bebas. Itu tandanya kiamat. Itu Rasulullah bersumpah. Sampai besok biasa orang di jalan-jalan melakukan itu, kata Rasulullah. Orang yang terbaik saat itu, yang terbaik ini, man yaqulu law ma raitaha wa ra'a hadzal ha'id. Orang yang terbaik saat itu hanya mampu mengatakan, boyo ojo dikene to rek. Gurine tembok lho, tuku kono-kono. Itu wis paling wapi kan zaman itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita nggak sampai ke zaman ini, zaman yang seperti ini. Siapa yang diperalat oleh setan? Wanita yang mudah diperalat oleh setan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Allahu Akbar. Dulu saya waktu di Mekah 2004 ada tayangan yang lengkap dengan gambarnya kejadian tsunami Aceh. Sungguh kejadian mengerikan. Tapi oleh salah satu dai yang turun langsung ke Aceh sana mencari penyebabnya, salah satu yang ditemukan, banyak yang ditemukan penyebabnya, bahwa di pantai itu sehari atau mungkin 2 hari sebelumnya ada pesta seks yang dilakukan oleh orang-orang turis-turis, tapi dibiarkan. Mungkin penduduk asli sana. Ada yang menunjukkan bukti demikian, sehingga Allah mendatangkan apa? Azab. Kalau sudah datang azab, kata Rasulullah, yang iman pun yang dia kena semua. Walaupun besok hari kiamat dibangkitkan ala qadri niyatihim, tergantung hatinya masing-masing. Ada yang besok bangkit selamat, jadi dia hanya kena imbas saja. Tapi kalau ada kemaksiatan dibiarkan,
Ketika Allah sewaktu-waktu menurunkan siksa, maka akan terkena semuanya, waliyadu billahi. Yang ketujuh, potensi di akhir zaman fitnah, wanita akan menjadi penggerak perbuatan syirik. Di kawasan Arab sana dulu ada sebuah tempat untuk penyembahan namanya Dhul Khulasah. Itu mayoritas penggeraknya wanita. Salah satu ibadahnya, cara ibadahnya itu joget-joget. Apa joget-joget? Joget-joget muter-muter. Itu wanita semua. Dhul Khulasah. Di situ ada patung. Jadi cara penyembahannya model-model seperti itu. Para wanita. Lalu oleh Rasulullah diperintahkan pasukan saat itu untuk menghancurkan tempat itu sehingga bersih dari kesyirikan. Tapi kata Rasulullah, seperti itu akan terulang di akhir zaman. Akan terulang di akhir zaman. La taqumus sa'ah hatta tattalibal aliyatu nisa'i dausin ala Dhul Khulasah wa mithliha. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang Daus, wanita-wanita Daus berjoget-joget lagi di dekatnya patung-patung atau acara-acara kesyirikan. Acara-acara kesyirikan. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin kita melihat kalau kita muslimah, hati kita tidak akan pernah melakukan hal itu, apalagi di tempat-tempat khusus untuk ibadahnya seseorang, ya, sebuah golongan yang nyanyi-nyanyi, buka aurat dan seterusnya. Tapi kesyirikan itu bisa menyebar di mana-mana, bisa berupa apa saja. Ya, kesyirikan menyembah jin, diperbudak oleh jin, ada tarian-tarian khusus, bahkan belakangan ada tarian-tarian yang dinisbatkan kepada ibadah. Berhati-hati. Joget, mutar sampai itu di suatu tempat itu wanita dokter. Terus habis itu datang wangsit. Apa wangsit? Datang mimpi, datang ilham, datang ini, datang ini. Itu salah satu contoh yang sudah mulai muncul. Berarti ini peringatan bagi wanita akhir zaman, jangan menjadi pelopor kesyirikan. Jangan mau diperalat menjadi pelopor kesyirikan. Yang terakhir, mendekati hari kiamat, wanita di akhir zaman nantinya akan banyak yang membantu Dajjal dan pasukan Yahudi yang mendampingi Dajjal. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, besok mendekati hari kiamat, Dajjal itu masuk ke semua negara apapun. Pengikutnya banyak para wanita. Pengikutnya banyak para wanita. Ketika dia mendekati Madinah, dia nggak bisa masuk Madinah. Madinah dijaga oleh para malaikat. Madinah, Mekah itu dijaga, Dajjal nggak bisa masuk. Tapi Madinah saat itu gempa, kata Rasulullah. Ketika gempa, maka orangnya pada berhamburan keluar dari Madinah, orang-orang munafik, dan yang paling banyak para wanita. Para wanita. Ini kita bacakan karena kita harus untuk para wanita harus lebih eksis, lebih sungguh menjaga diri supaya selamat dari Dajjal. Ada Dajjal yang sudah muncul, tapi bukan Dajjal yang benar. Apa Dajjal yang sudah muncul? Contohnya mengaku sebagai utusan Allah. Itu namanya Dajjal. Dajjali mengaku sebagai malaikat, mengaku sebagai, ada yang sudah mengaku Tuhan. Ketika dirinya ada. Belum pernah dengar. Itu contohnya, tak perintah Jibril, Hudanono, hujan. Nah, ada di sini.
Namanya Wilis ditambah Romo. Belum benar. Itu namanya Dajjal. Dajjal dari sisi perbuatan, walaupun bukan Dajjal ngaku Allah, ngaku jadi nabi, ngaku jadi orang suci, termasuk yang punya sifat memastikan surga seseorang. Kowe nek melu aku mesti suatu, nek bayar 1 juta wajib kowe suatu. Itu sifat namanya. Kita nggak katakan orangnya Dajjal, tapi itu sifat-sifat Dajjal. Nek melu aku mesti suatu, gak mungkin kena. No. Ya orangnya ya terpancing semua. Jadi namanya sifat-sifat Dajjal. Jangan diikuti. Jangan. Setelah nanti Dajjal muncul yang sesungguhnya, orang iman semua akan terkena namanya angin. Rihul thayyibah, angin yang baik menghembus, kemudian orang iman semua mati. Tinggal manusia-manusia yang kata Rasulullah yang sudah seperti hewan, tidak pakai baju kemana-mana, bergaul bebas, sudah ngerti apa-apa, baru terjadi kiamat. Semoga Allah memudahkan dan menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Jaga dirinya, jadilah wanita yang salihah, berjuang mencari ilmu, menjaga diri, keluarga, jaga ibadah. Semoga oleh Allah dimudahkan dan diberkahi serta dirahmati. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan Dilana, pertanyaan. Alhamdulillah, penjelasan dari Ustaz Fahmi semoga bisa menambah hasanah keislaman kita. Monggo mudah-mudahan jika ada pertanyaan, 1 pertanyaan. Oke, 2 1. Monggo maju Ibu dan sebutkan nama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyati dari Bogor. Saya ingin bertanya Ustaz, dengan berkaitan untuk bulan Agustus, di mana-mana banyak acara 17-an, yang mana kemudian mereka itu membuat panggung yang istilahnya panggung gembira. Kemudian di situ ada acara istilahnya makan-makan juga, kemudian ada hiburan, ada pembagian hadiah. Yang mana itu pun juga tidak ada sekat antara para perempuan dan laki-laki. Nah ini menurut syariat Islam bagaimana? Karena itu setiap tahun Ustaz itu diadakan di tiap RT, di tiap tempat RW ataupun di desa. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah bertakwa kepada Allah sekuat semampu kalian, kata Allah. Allah Maha melihat bahwa di negara kita mayoritas muslim tapi kondisinya masih seperti ini. Maka kembali kepada pribadi-pribadi kita, meminimalkan, kalau tidak bisa total, meminimalkan, menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi ditanyakan bagaimana hubungannya dengan kemerdekaan, peringatan, senang. Maka dalam Islam mensyukuri, bahagia, senang karena kemerdekaan hukumnya harus wajib. Senang, alhamdulillah ya Allah, merdeka, alhamdulillah ya Allah. Buatan kenal karo Londo. Siapa deh menjajah kita? Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, sipit tidak kalah kejamnya dengan alhamdulillah. Harus bahagia, harus mensyukuri. Pertanyaannya yang ditanya bagaimana dalam Islam mensyukuri itu? Nah ini dia. Ini dia. Bahagianya harus, senangnya harus. Bagaimana mensyukurinya?
mengisinya dengan makna-makna kemerdekaan yang produktif, yang manfaat. Saya tadi kan nyindir baris berbaris. Saya hanya melihat, oh itu tujuannya begini. Kalau itu memang betul begitu, nggak ada masalah. Karena itu ada manfaat. Mendidik anak kita jadi tertib dan hal-hal yang tidak ada manfaat, bahkan hura-hura kebebasan yang luar biasa, laki-laki perempuan jogeran, nah itu sudah bukan mensyukuri kemerdekaan, itu namanya mencari kebebasan. Karena dalam Islam yang namanya merdeka itu bukan hanya bebas total semaunya, enggak. Bebas dari kezaliman, bebas dari itu beda. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau tidak bisa membersihkan total dalam agama kita, meminimalkan. Ya, berusahalah. Ini kembali ke pribadinya masing-masing, karena kita tidak punya kuasa untuk ngatur. Nah, kalau kita punya kebijakan, silakan ganti pengajian aja ini. Ganti pengajian, ganti ayo. Makan-makan tapi acaranya ngaji. Bagus. Dari mana? Nggak jelas. Ya, itu contoh. Makanya tetap saya katakan fattaqullaha mastata'tum, usaha. Ya dirinya dijaga, keluarganya dijaga. Kalau masing-masing begitu kan nggak terjadi itu. Sepi panggung ini. Ganti di sana baca Al-Quran, mau aja rame. Alhamdulillah. Baik. Moga ada satu lagi. Waalaikumsalam. Tadi saya kan cari itu gas itu kan untuk orang miskin, tulisan. Tapi kan katanya sudah diborong ibu yang kaya. Wanita solehah kan hukumnya wanita diborong yang kaya, berarti yang kaya itu tidak kalau dia dapat di dunia selamat, besok di hadapan Allah segala bentuk penganiayaan apapun itu besok ada urusannya di sisi Allah. Jangan mengatakan tidak ada urusan, ada urusan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan seberat semut hitam, besok akan ditangkap. Menganiaya hewan saja besok disiksa. Menganiaya hewan, animalnya biar kucing diikat gak dikasih makan sampai mati, berarti dia gak dikasih haknya. Sekarang gas itu untuk bantuan orang miskin, kok diborong di teknobar itu ditol, misalnya dijual dengan harga yang tinggi. Itu jelas mengambil haknya orang lain. Dan ngani moyo ada urusan besok di hadapan Allah. Ada urusannya. Kalau nggak dapat maaf dari yang fakir-fakir, ya besok ada urusan. Penganiayaan itu adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Penganiayaan itu akan berbuah gelap besok hari kiamat. Kegelapan itu nggak punya cahaya, dia nggak bisa bergerak di hari kiamat. Yang mendapat cobaan demikian sabar. Nah, sabarnya bagaimana? Kau kan yang wes sabar kayu, pagar di minta kepada Allah. Orang iman sabar itu pahala, itu ibadah. Bahkan besok orang pertama kali masuk surga yang di dunianya banyak sabarnya. Coba lihat sambutan malaikat dalam Al-Quran. Ketika ahli surga itu masuk, kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sebab kamu di dunia sabar. Kalau ingat ini ya pilih kamu gas.
Dari sosok. Gak harus begitu. Artinya ini orang umat yang sabar. Besok jangan terlambat, segera cari memang kondisinya negara kita masih seperti ini. Ya. Salam.